Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasiaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, dengan tema karena kita akan memasuki awal bulan Desember ya, saya mengasih readingan terbaru dengan tema keberuntungan apakah ya yang akan berpihak untuk kalian ya. Tentunya kalian itu kan dalam tanda kutip nanti akan saya tarik zodiaknya. Kira-kira kan seperti itu sobat ya. Jadi semoga bisa dimengerti ya. Sekali lagi ini readingan terbaru pertanggal 1 sampai tanggal 4 Desember ya, dengan tema keberuntungan apakah ya yang nantinya akan berpihak sama kalian, dalam tanda kutip ya, kalian itu kan zodiaknya, tergantung nanti zodiaknya ya. Oke ya Fit ya, bisa dimengerti ya. Sekali lagi sebelum saya memasuki readingan, ini bersifat seperti biasa sobat ya, sering saya mengatakan ini bersifat general reading ya, energinya mengacak, energinya luas, yang saya tembak itu zodiak kalian. Tidak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi ya sobat ya, karena kan energinya mengacak gitu loh. Yang saya tarik itu kan mengacak, karena yang saya tahu, yang saya tembak yaitu zodiak kalian. Beda lagi ya, ketika kalian ingin adanya tepat, ingin resonate ya silakan konsul secara pribadi, karena saya bisa mengetahui nama, tanggal lahir, weton, ataupun nama orang tua kandung ibu kalian ya. Dengan demikian kan karena kalian sudah mengasih data kan, nah itu nanti akan saya bisa menembaknya bisa dengan tepat sasaran ya, yaitu sama kalian. Kan kira-kira seperti itu. Itu kalau secara privat ya, saya akan mengetahui data kalian ya. Dan itu akan aman, saya akan jaga. Masalah nama, weton itu akan aman lah. Tidak akan bocor, saya berani jamin ya. Yaitu tadi dengan syarat adanya konsul secara privat. Nanti akan bisa mengena apa yang sampean keluhkan ya. Apa yang kalian keluhkan ini nanti akan bisa mengena, insya Allah 98 lebih lah akan bisa mengena ya, 98% lebih ya. Beda ya dengan general ya, gitu loh ya. Saya tidak bisa menjamin 98% lebih untuk ketepatan ya, untuk resonate ya, tetapi biarpun general, saya berusaha sekuat mungkin, berusaha semampu mungkin ya, untuk bisa meresonetkan agar itu resonate sobat, kan kira-kira seperti itu, karena kan banyak kesamaan gitu loh ya. Jadi harap dimengerti ya sobat ya, karena ini bersifat general ya. Oke, semoga bisa dipahami. Next, selanjutnya ya sobat ya, barusan zodiak ya. Sekarang kita lanjut untuk zodiak berikutnya. Di sini ada zodiak Gemini ya. Artinya zodiak Gemini akan kita baca sobat. Tetap ya seperti tema ya. Di 4 hari ke depan bisa dikatakan awal Desember 1, tanggal 1 sampai tanggal 4. Oke, saya akan menarik dulu energi dari kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Akan shuffle. Tetap saya akan menarik dari getaran energi kartu sobat. Oke, saya sudah mendapatkan ya. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu ya. Sekali lagi sobat ya, ini kalau masalah
gender ya, umum ya, bisa maksud saya bisa couple, baik itu yang sudah menikah ataupun masih pacaran ataupun yang masih lajang, kalau status umum ya. Jadi kita buka untuk asmara di kartu pertama ada Nine of Pentacles, ada 9 koin ya. Laki-laki bawahnya banyak koin, terus dikonfirmasi sama Three of Swords ya. Ini ada 3 pedang, kenapa dengan Gemini? Three of Swords. Ini kalau saya tangkap ya energi kalian di sini kelihatannya Gemini apa ya, bisa dibilang menginginkan adanya suatu kestabilan ya, menginginkan mungkin adanya suatu komunikasi yang baik ya, menginginkan adanya suatu hal-hal dalam hubungan asmara itu yang baik-baik, yang diimpikan itu bisa tercapai. Itu yang saya tangkap ya. Jadi ya Gemini menginginkan itu semua ya. Ya, taruhlah contoh ya, Gemini ini menginginkan adanya kestabilan tentang hal mungkin saling pengertian ya, yang diinginkan Gemini, saling pengertian, terus saling komunikasi yang baik, saling perhatian, saling adanya suatu mesra ya, mungkin seperti itu ya, saling adanya keromantisan, itu yang diinginkan Gemini gitu loh. Jadi harapan Gemini itu benar-benar tinggi akan hal-hal yang positif, akan hal-hal kebaikan di dalam hubungan asmara. Cuman entah kenapa di sini kartu konfliknya malah ada Three of Swords, adanya 3 pedang. Artinya di sini kelihatannya Gemini akan menghadapi suatu masalah, bisa dikatakan kekecewaan ya, gitu loh ya. Entah ini masalah apa, yang jelas kalian akan menghadapi suatu kekecewaan, kesedihan ya. Mungkin gini ya, mungkin apa yang kalian harapkan di sini mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan gitu loh ya. Ya jelas ya, yang kalian harapkan tidak seperti yang kalian bayangkan. Ataupun dibalik, yang kalian bayangkan tidak seperti yang kalian harapkan. Kira-kira kan seperti itu. Karena apa? Karena kartu konfirm kalian ada Three of Swords, adanya 3 pedang di sini. Biarpun tidak semua ya, saya menangkap banyak Gemini yang adanya suatu rasa kecewa, rasa kesedihan, rasa luka batin. Ya mungkin gini ya, mungkin kalian dibohongi, bisa juga di PHP ataupun dibohongi. Contoh mungkin kalian mau adanya suatu pertemuan terus tiba-tiba dibatalkan ya. Dan kira-kira kan seperti itu. Mungkin mau janjian kemana tiba-tiba ada ya jangan sekarang ataupun ditunda. Nah itu loh yang membuat kalian kecewa ya, yang membuat kalian bersedih. Intinya di situ ya. Jadi adanya suatu kesedihan untuk Gemini. Nah, saya akan mendeteksi ya. Untuk masalah asmara masih dalam tahap wajar, syukur ya kalian untuk yang mempunyai jodoh Gemini ya. Jadi tidak ada titik penguncian di faktor asmara. Karena kan begini, karena kan seseorang itu kan berbeda-beda sahabatnya. Mungkin orang A kena penguncian di masalah asmara, orang B penguncian di masalah pekerjaan, orang C di penguncian di masalah keuangan. Kan seperti itu. Jadi intinya memang penguncian itu tidak sama. Maksud saya seperti itu. Cuman kan ketika sudah merasakan mana di titik mana kalian merasakan itu selalu adanya kurang baik, ketidakwajaran, ya itulah kalian terkunci di titik itu. Nah, gitu loh. Jadi bisa dipahami ya. Jadi harus di netral. Karena setiap kuncian ataupun pengiriman energi black magic itu ya tidak semua Gemini di asmara. Misalkan saya mendeteksi ya adanya kalian penguncian di asmara, semua kena di asmara, tidak seperti itu. Tapi beda-beda. Nah, gitu loh ya, beda-beda orang. Oke, sudah bisa dipahami ya. Kalau saya deteksi tadi masalah asmara kelihatannya masih aman, masih dalam tahap wajar dalam hal penutupan aura. Ini tidak terdeteksi di penguncian di seputar asmara. Kalau menurut saya ya, tapi tidak tahu ini energinya siapa. Kan seperti itu. Yang jelas asmara lagi kurang baik, kurang bersahabat. Untuk pekerjaan di sini ada The Magician. Ini bagus, ada seseorang anak kecil sedang bertapa, kelihatannya bersila ya sambil terbang. Terus di sini ada Six of Cup, ada 6 cup ya. Ada wanita mencium anak kecil dan anak kecil ini berusaha mau mengambil buah ya, tanpa disadari oleh si wanita ini. Oke, kartu pertama ada The Magician, artinya Gemini banyak diuntungkan dalam hal karir kalau saya tangkap. Sekalian banyak kesuksesan, banyak diuntungkan, banyak adanya suatu pencapaian, biarpun tidak semua Gemini ya, ini komunitas terbesar ya, adanya suatu pencapaian target,
adanya suatu impian yang diinginkan di sini. Mungkin Gemini banyak yang puas ya dengan hal targetnya. Kalau saya tangkap karena di sini adanya The Magician. Kira-kira kan seperti itu. Jadi adanya suatu energi positif yang mungkin berpihak sama kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Oke ya. Big ya. Terus dikonfirmasi sama Six of Cups sobat ya. Artinya di sini Gemini harus waspada, Gemini harus berhati-hati karena akan banyak orang-orang yang toksik ya. Baik di depan kalian ya. Terus kenyataannya di belakang kalian ini punya iri hati yang luar biasa, punya sentimen yang luar biasa, ingin menusuk kalian dari belakang, ingin memukul kalian dari belakang, ingin menjatuhkan kalian dengan cara yang kurang baik. Itu yang saya tangkap. Jadi luarnya saja baik, jadi harap dikontrol untuk masalah pekerjaan Gemini, terutama orang-orang yang kenal kalian, yang tahu pekerjaan kalian, intinya yang tahu ya, yang berhubungan dengan pekerjaan kalian. Jadi kalian harap waspada dengan orang-orang tersebut ya. Karena saya juga menangkap banyak orang yang toksik ya, yang iri sama Gemini. Harap berhati-hati ya Gemini ya. Karena karir ataupun pekerjaan kalian kelihatannya pertanggal 1 sampai tanggal 4 ini kelihatannya kan bagus ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi tidak ada halangan ya. Cuman hati-hati untuk orang-orang yang baik di luarnya saja ya. Oke. Ini kalau saya deteksi bagus ya di seputar pekerjaan. Tidak ada pengiriman, nggak tahu masalah keuangan. Langsung kita next lanjut ke keuangan. Di sini ada The Hermit untuk Gemini. Seseorang memegang lampu sama tongkat, itu dadanya seperti ada sinar ya. Dikonfirmasi sama kartu Five of Wands, 5 tongkat saling menyerang. Ini hati-hati, nggak ada apa dengan Gemini ya. Di asmara endingnya buruk, di keuangan juga endingnya kurang baik, di pekerjaan juga endingnya kurang baik. Ini ada apa dengan Gemini? Di sini ada The Hermit ya. Ada seseorang memegang lampu sama tongkat, dadanya seperti ada sinar ya. Di sini kalau saya menangkap untuk energi keuangan kalian ya bisa dikatakan sangat kepres ya gitu. Jadi tidak lebih tidak kurang ya. Cuman saya tidak mengatakan zonk ataupun terlalu minus, tidak seperti itu. Ada keuangan kalian masih bisa dikatakan yaitu tadi sangat pas-pasan, sangat kepres. Jadi harap dikontrol ya untuk masalah pengeluaran dan pemasukan, lebih-lebih pengeluaran harap dikontrol ya. Karena saya menangkap ketika kalian tidak mau mengontrol ini kelihatannya kan bertambah minus ya untuk zodiak Gemini ya. Karena mungkin masih banyak halangan yang merintangi kalian ya untuk bisa stabil. Masih banyak liku-liku yang butuh kalian selesaikan untuk bisa stabil ya di sini ya. Ini jelas ada hubungannya sama kartu konfirmasi of Wands. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian kurang bisa mengontrol ya, bisa jadi keuangan kalian akan bertambah minus dan di sini terjadi konflik. Konflik itu bukan berarti kita secara fisik baku hantam, tidak seperti itu ya, gitu. Jadi akan adanya suatu kesulitan, ya. Akan adanya suatu pemikiran karena keuangan kalian benar-benar minus ketika tidak mau mengontrol. Ya. Ini adanya kartu konfirm Five of Cup ya, gitu loh. Adanya suatu perselisihan, adanya suatu konflik dari keuangan kalian. Bisa juga saya menangkap ya juga bisa antara teman kalian atau orang-orang ya mungkin punya hutang lah, atau bisa jadi kalian yang hutang terus di sini terjadi ribut kan, kira-kira seperti itu. Yang jelas keuangan Gemini benar-benar harus benar-benar dijaga ya. Jangan mudah untuk bisa meminjami sama orang, nanti ya itu tadi kalau ditagih dia ngajak ribut. Ya sama untuk Gemini juga, jangan mudah untuk kalian meminjam uang, takutnya nanti justru kalian sendiri yang ditagih, kalian belum bisa mengembalikan, nanti ribut kan seperti itu. Harap dikontrol untuk Gemini ya, benar-benar harap warning ya. Ini kalau saya tangkap di sini kurang bagus Gemini masalah keuangan. Ada suatu pengiriman ya, ada suatu penutupan aura di dalam diri kalian. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ketika kalian menyimak tidak di skip pasti akan memahami. Karena pengujian itu berbeda-beda di setiap orang. Ketika sudah terkena satu titik terus diabaikan ya akan merambat, akan bereaksi ya ke asmara ke lainnya mengena jika itu tetap dibiarkan, karena kan nantinya itu mengakar ya gitu loh ya. Oke ya,
sudah saya deteksi dan sudah saya bacakan, semoga bisa manfaat. Sekali lagi, apapun itu yang baik tetap syukuri dan aminkan, tetap jadikan semangat motivasi, yang kurang baik jangan ditakuti ya, semua hadapi agar kalian bisa menjadikan sebagai waspada lagi, mawas diri lagi untuk langkah ke jenjang berikutnya agar lebih selamat. Sekali lagi, percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini, kalian yang merasakan apakah kehidupan sehari-hari masih dalam tahap wajar ataupun tidak wajar. Ketika tidak ada wajar, ya harus dikuatkan secara doa dan dikuatkan secara ikhtiar. Karena nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah, tidak akan bisa pernah berubah baik ketika orang itu ataupun kalian sendiri tidak mau berusaha untuk mengubahnya, dalam arti ya tidak mau secara berjuang, yaitu doa dan juga ikhtiar. Ya, bisa dipahami ya. Mungkin itu dulu. Saya Danika Syaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.